Faizi. Apa kabar kalian? Semoga kalian pada baik, sehat, dan banyak rezeki guys. Oke guys, jadi di vlog kali ini saya ingin membahas terkait headlamp yang sempat saya publish di Instagram saya, tapi terlambat publish di YouTube. Kalian banyak yang tanya, bang, kapan direview di YouTube gitu ya. Oke, jadi di vlog kali ini saya ingin membahas sedetail mungkin selengkapnya terkait headlamp ini guys. Oke, langsung kita ulas. Untuk desainnya, kalian pasti gak asing sama bentuk yang beginian. Desainnya yaitu ala Yamaha MT-09 guys. Kalau dilihat secara teliti pasti beda ya antara yang original sama yang KW. Kalau yang ini yang KW atau custom, makanya beda guys dengan originalnya gitu. Soalnya bikinnya ini kita nggak nyata langsung dari originalnya guys. Jadi ini semuanya awalnya itu terbuat dari kertas karton yang dipotong, dibentuk, dilem sedemikian rupa hingga jadi seperti ini. Kalian bisa bandingkan ya antara yang original sama yang custom ini gitu. Untuk materialnya, headlamp ini terbuat dari fiberglass guys. Jadi beda dengan yang originalnya yang bahannya plastik ABS. Soalnya yang namanya custom itu kebanyakan pakai fiberglass gitu. Jadi keseluruhan ini semuanya fiberglass. Kecuali yang ini lapis karbon Kevlar guys. Lalu untuk bagian kacanya ini materialnya kaca akrilik guys. Ini bukan kaca akrilik yang semacam original motor, tapi ini kaca akrilik yang bisa digunakan untuk apa ya, kerajinan gitu ya. Dan ketahanannya itu masih di bawah ketahanan akrilik original bawaan motor guys gitu. Jadi kayak penutup belakang visor yang warna abu-abu ini juga sama bahannya fiber. Untuk wingletnya ini juga sama bahannya fiberglass. Oke, sekarang ke sistem penerangannya guys. Untuk sistem penerangan headlamp custom ini ada lampu utama sama lampu sen. Jadi ada sepasang, soalnya ini ada dua bagian ya, kanan dan kiri. Untuk lampunya ini saya memakai lampu CBL 2 mata dan basisnya ini lampu tembak guys. Jadi lampu tembak ini hanya ada satu mode, tepatnya yaitu single beam. Jadi tidak bisa ngedim kalau pakai lampu ini. Untuk spesifikasi lampu ini tegangannya itu 12 volt, sedangkan untuk dayanya atau wattnya itu per lampu ini 20 watt. Jadi kalau 2 40 watt. Yang hidup ini bukan lampu utamanya, tetapi ini lampu Eagle Eyes ya. Jadi kok Eagle Eyes? Angel Eyes, sorry, Angel Eyes. Jadi Angel Eyes yang warna putih aja. Kalau dihidupin seperti ini. Nah, ini lampu utamanya guys. Tapi ini nggak bisa high beam atau nggak bisa ngedim. Jadi ini hanya lampu dekat aja. Untuk lampu sennya, oke, lampu sennya ini saya memakai lampu Eagle Eyes atau mata elang ya. Ini saya lupa wattnya berapa, yang penting kecil banget, tidak terlalu gede untuk dayanya gitu. Untuk lampunya ini sebenarnya kalian bisa request proyektor yang bisa high low, akan tetapi berhubung ini dimensinya segini guys ya, jadi tidak terlalu gede, maksimal hanya bisa memakai project ukuran 1,8 in. Contohnya yaitu Fahid Billet E6. Dan itu lampunya jamin terang dan bisa high low. Beda dengan yang ini. Ini sengaja dibikin spesifikasi lampu begini supaya harganya tidak mahal guys gitu ya. Soalnya harga untuk desainnya kayak gini dengan lampu yang kayak gini harganya itu udah 850.000 dan itu udah banyak yang bilang mahal, apalagi kalau yang pakai billet harganya bisa sampai 2 juta ke atas. Soalnya billet E6 per biji itu harganya 550.000 guys. Jadi kalau satu pasang itu harganya udah 1 juta sendiri, itu untuk lampunya aja gitu. Untuk outputnya bagaimana bang? Nah, untuk outputnya sekarang kita coba nih. Kita coba arahkan ke sana. Oke. Tes dulu. Kita matikan dulu lampunya supaya kelihatan. Oke. Tes. Nah, untuk outputnya seperti ini guys. Kalian bisa melihat sendiri ya. Jadi ini hanya ada satu mode atau single beam aja, tidak bisa high beam atau ngedim. Kalau ngedim kalian bisa main di bagian antara dua ini. Jadi yang satu itu dibuat lampu dekat, yang satunya lampu jauh gitu. Kalau dua-duanya dekat itu nggak bisa jauh semua guys. Jadi kayak gini outputnya.
kalian bisa lihat sendiri. Jadi sudah cukup lumayan terang ya. Jadi kalau dibandingin sama headlamp motor bebek yang jadul itu masih terang ini guys gitu. Jadi ini outputnya seperti inilah. Nah, oke ya. Masuk. Oke guys, jadi itu tadi terkait detail, terkait desain, material maupun spesifikasi dari lampu-lampu penerangannya. Oke, sekarang kita lebih detail ke bagian per headlamp-nya dari cangkangnya maupun dari bagian belakangnya atau reflektornya gitu ya. Yang pertama ini untuk cangkangnya atau namanya kalau bahasa Jawanya atau bahasa bagiannya itu totoknya guys gitu ya. Untuk bagian dalamnya seperti ini guys, kalian bisa lihat sendiri ya, seperti ini. Jadi kaca akriliknya ini dilem pakai lem tembak. Ini bakal ngerembes gak bang? Tidak akan, soalnya di bagian luar ini udah di sealer. Jadi kemungkinan air masuk itu nggak bisa. Jadi airnya nggak akan masuk atau bisa dibilang waterproof, gitu ya. Oh iya, untuk bagian ini ada jaringnya, ini sekedar aksen atau ats ya supaya tidak terkesan polos. Kalau originalnya ini ada lampunya guys, gitu ya. Kalau ini dipasang lampu sepertinya tidak muat gitu bagian ininya terutama gitu. Jadi detailnya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini, jadi visor dan bagian ini satu kesatuan guys. Jadi udah terlihat gitu ya. Oke, selanjutnya ke bagian reflektornya. Oke, nah ini dia untuk reflektornya guys, seperti ini. Jadi lampunya kayak gini kepasangnya, dan ini lampunya bisa dilepas. Soalnya apa? Soalnya di bagian ini lampunya ini sistem lem, jadi pakai lem tembak. Jadi kalau mau bongkar lampunya ini tinggal manasin pakai solder, dilelein semua lalu dorong lampunya udah bisa keluar. Kalau misalkan mau ganti gitu ya. Jadi untuk bagian reflektor ini sudah fit dengan lampu ini ya, atau CWL 2 mata ini. Kalau misalkan mau upgrade lampu misalkan ke biled itu harus rombak lagi guys ya. Jadi kalian harus request ke kami untuk dibikinkan yang sesuai dengan biled itu. Jadi ini hanya fit ke lampu CWL 2 mata. Untuk sennya seperti inilah, kalian bisa lihat sendiri. Nah ini oke. Ini guys, nantinya reflektor ini bakal ditanam di headlamp ini. Jadi kayak gini. Oke. Nah, kayak gini guys. Kayak gini ya, bisa kalian lihat sendiri. Nah, untuk tanamnya ini kita memakai lem tembak. Jadi nanti ini bagian samping ini full berputar dari kanan ke samping ke kiri, lalu balik kanan lagi, ini dilem pakai lem tembak semua. Jadi kemungkinan besar air masuk itu sangat sulit ya. Jadi bisa dibilang waterproof. Soalnya saya kemarin sudah sempat nyiram motor ya, terutama bagian headlampnya saya siram sekitar beberapa menit, itu alhamdulillah aman, nggak ada air yang masuk gitu ya. Jadi kayak gini. Oke. Mungkin kalau dilihat dari tampak belakang itu kurang rapi ya, soalnya kita masih memakai lem tembak gitu ya. Soalnya sistem headlamp ini sebenarnya cukup sulit guys ya. Kalau pabrik itu mungkin udah pro banget, cetakannya udah ada. Kalau ini semuanya serba manual, jadi mau gak mau ngakalin gimana caranya ini bisa tertempel dengan kuat ya, gak lepas juga, dan waterproof gitu. Oke, jadi ada beberapa bagian di headlamp ini. Jadi ini ada penutup visor ya, jadi letaknya nanti di bagian belakang visor kayak gini, dan ini terpisah nanti di sistem mur baut guys, kayak gini ya, kayak gini atau kayak gini. Jadi kanan kiri seperti ini guys. Nah, tahu seperti ini, saya contohkan dulu. Oh sorry, ini kanan semua. Jadi kayak ginilah intinya. Lalu untuk bagian wing lamp-nya semacam ini juga terpisah dari headlampnya. Jadi nanti di sistem mur baut guys. Jadi di sini ada lubang untuk mur dan bautnya.
Itu ya, jadi terpisah, jadi ada beberapa part ya. Jadi ada satu, dua, ada willet 3, sama ini 4. Kalau total ini ada sepasang willet sepasang, jadi lumayan banyak untuk partnya, dan prosesnya itu juga cukup lama, jadi nggak bisa kenceng atau cepat guys ya. Jadi belum lagi masang ini akriliknya, ini juga cukup lama gitu ya, supaya gimana caranya bisa rapet dan supaya airnya nggak masuk gitu ya. Oke, headlamp ini dibanderol seharga Rp850.000 guys. Jadi anggapannya udah tergolong cukup murah ya, dengan bagian-bagian headlamp yang begitu banyak dan rumit dan tentunya perlu kesabaran. Jadi 850 kemarin itu udah banyak yang bilang mahal gitu ya. Soalnya kalau yang original itu asal kalian tahu harganya wow, fantastik banget harganya, yaitu sampai 15 jutaan guys. Untuk ini headlamp ini beserta lampunya itu ya, sepaket itu harganya 15 jutaan. Fantastis. Ini Rp850.000 itu sekarang udah banyak yang bilang mahal gitu ya. Apalagi lampunya udah pakai beginian, itu katanya kurang terang. Kalau mau terang pakai biled, tapi harganya untuk lampu aja itu sampai 1.100.000 lampu aja. Kalau mau pakai biled, tapi maksimal bilednya yang tadi saya jelaskan itu 1,8 in, jadi kecil banget. Tapi biled Fahid E6 itu saya rasa cukup terang sekali guys, soalnya tergolong proyektor gitu. Untuk pemasangannya, headlamp ini sebenarnya universal guys, atau bisa digunakan di semua motor ya. Jadi semua motor bisa menggunakan headlamp ini. Akan tetapi berhubung headlamp ini dimensinya cukup gede, sebentar saya ukurin dulu dimensinya berapa senti sih. 30 cm, ini bahkan kurang masih kurang guys. Ini kurang lebih kisaran berapa ya? Ya 35 cm lah ya panjang headlamp ini dari sini ke sini. Jadi cukup lebar banget. Universal, akan tetapi kalian harus mempertimbangkan estetika ya. Jadi kalau suspensinya masih standar, sebenarnya terlalu lucu jika memakai headlamp ini, karena terkesan kayak barong, itu gede banget bagian depannya guys. Dan lebih cocoknya kalau kalian pakai suspensi depan jenis upside down. Jadi kalau suspensi jenis upside down itu lebar ya, lebar. Jadi kalau dimasukin headlamp ini itu sangat cocok. Kalau nggak gitu kalian bisa pakai shock teleskopik punya Yamaha R25 atau Yamaha Bison, soalnya itu lebih besar ya dimensinya, baik inner tube-nya maupun lebar segitiganya. Jadi lebih lebar. Makanya headlamp ini sebenarnya lebih fit ke suspensi upside down, supaya kesannya lebih terkesan cocok, pantes gitu, enak dipandang, atau enggak terlalu atau bisa dibilang balance ya, seimbang antara suspensi dengan headlampnya gitu. Dan kalau kalian mau pasang headlamp ini sebenarnya perlu dipertimbangkan guys ya, perlu dipertimbangkan motornya. Headlamp ini sebenarnya kemarin udah terjual sekitar 8 piece, tetapi di antara 8 itu sebenarnya sempat terjual di user Yamaha Saber, dan headlamp ini ternyata tidak bisa dipasang di Yamaha Saber, soalnya bagian antara strut ya kanan dan kiri itu sempit guys. Jadi headlampnya ketika itu dibelokin, misalkan belokin gini ya, belokin ke kiri atau ke kanan, itu mentok strut, mentoknya itu banyak banget, jadi radius beloknya itu semakin sedikit. Jadi kalau mau pakai headlamp ini kalian harus pertimbangkan strutnya dulu ya. Walaupun ini strutnya udah MT, sebenarnya ini masih ada sedikit mentok, tapi mentoknya hanya dikit sekali, anggapannya hanya sekitar nyentuh, gak sampai mentok parah gitu guys ya. Jadi misalkan Yamaha NVL strutnya standar, headlamp ini juga bakal mentok ke strutnya guys, gitu ya. Jadi mentok ke strut. Jadi gak mau gak mau kalau mau pakai headlamp ini kalian harus ganti strutnya juga. Untuk MT15 ya, kalau pasang headlamp ini kemungkinan besarnya juga bakal mentok, tapi gak banyak gitu ya, soalnya strutnya itu agak ke belakang ya, atau pendek gitu, gak memanjang atau menjalar ke depan kayak Yamaha Saber gitu ya. Oke, jadi semuanya udah jelas, sudah saya bahas, mulai dari desain, lalu materialnya, spesifikasi lampunya, lalu detail terkait headlampnya, harganya, lalu sama
pemasangannya atau universalnya atau pemakaiannya itu bisa dengan motor apa aja gitu ya. Sebenarnya umum sih headlamp ini, cuma ada beberapa pertimbangan ya. Kalau saya selaku builder atau pemilik custom menteri modif Indonesia ini sebenarnya tidak memaksa kalian mau pakai headlamp ini di motor yang kayak gimana, itu terserah kalian dan itu selera masing-masing, saya gak bisa maksa. Yang jelas di sini saya udah menekankan kalau headlamp ini lebih fit ke upside down gitu ya. Jadi kalau shocknya itu masih teleskopik itu juga nggak apa-apa sih, cuma kalau dilihat itu kurang pantas aja atau kurang balance gitu ya, soalnya lebih gede headlampnya daripada suspensinya. Dan kemarin beberapa pembeli atau buyer itu masang headlamp ini di suspensi standarnya, terutama ya itu yang teleskopik ya. Kalau selain Vixen atau berupa Saber atau M15 itu kan udah upside down, jadi pantas-pantas saja. Mungkin kalau yang shocknya teleskopik aja mungkin dirasa kurang pantas, tapi gak masalah, itu kembali ke selera masing-masing guys gitu. Oke ya, mungkin saya rasa udah detail terkait headlamp ini, dan jika ada yang kurang kalian bisa tanyakan di kolom komentar guys, dan kami akan membalas sedetailnya, selengkapnya gitu ya. Oke, mungkin saja vlog kali ini guys, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bagi yang suka riding tetap safe di jalan, dan bagi yang suka modif tetap semangat berinovasi guys. Dan sampai jumpa di next video. Bye bye.